Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Izinkan saya untuk membahas topik presentasi pada kesempatan kali ini. Topik kami adalah bioteknologi pangan, yaitu Bitcoin. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 sendiri, di mana yang pertama ada Andrea Eden Mantino, lalu saya sendiri Wafinanisa Musna, lalu rekan saya Nurul Hikmah Adib, lalu Syafa Kaulan Syadida, dan yang terakhir Halimah Mardia Zahra. Next. Berikutnya merupakan outline dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada metode atau cara pembuatan, yang keempat ada mekanisme biji toksin, yang kelima ada kelebihan, dan yang keenam ada kekurangan. Next. Berikutnya merupakan latar belakang. Tanaman jagung tergolong sebagai tanaman pangan terpenting di dunia setelah gandum. Kebutuhan jagung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring berkembangnya industri pangan dan pakan. Permintaan jagung yang sangat besar dapat memicu para peneliti untuk menghasilkan jagung yang berkualitas tinggi dengan menyaring dan mengelompokkan varietas-varietas jagung unggulan yang diperoleh dari informasi masing-masing gen jagung. Adapun kendala yang terjadi dalam budidaya jagung menyebabkan rendahnya produktivitas jagung, contohnya hama dan penyakit. Dengan berkembangnya bioteknologi, perbaikan genetik jagung dilakukan melalui rekayasa genetika, salah satunya yaitu jagung biti. Jagung biti adalah tanaman transgenik yang mempunyai ketahanan hama. Sifat tersebut didapatkan dari bakteri Bacillus thuringiensis. Next. Selanjutnya, seperti yang pada sebelumnya dijelaskan, Bitcoin sendiri merupakan jagung yang mengandung gen Bacillus thuringiensis melalui modifikasi genetik yang memiliki sifat insektisida alami, di mana Bacillus thuringiensis sendiri adalah gen yang disisipkan ke jagung Bitcoin, di mana gen CRY atau singkatan dari kristal protein ini merupakan gen yang dihasilkan oleh Bitcoin atau yang biasa dikenal dengan protein kristal berupa delta endotoksin yang dapat membunuh hama maupun larva ulat jagung. Di mana contoh variasi gen CRY dalam Bitcoin seperti yang terdapat pada layar. Next. Selanjutnya terdapat metode dalam pembuatan Bitcoin. Untuk konsep dasarnya sendiri adalah rangkaian gen spesifik dari Bacillus thuringiensis diambil dan dimasukkan ke dalam DNA suatu tanaman, sehingga tanaman tersebut kemudian menghasilkan protein CRY. Ketika seekor serangga kemudian mengkonsumsi tanaman BT, protein kristal akan masuk ke dalam usus serangga tersebut dan akan dipecah melalui reaksi enzim menjadi racun CRY. Nah, nilai pH yang tinggi kemudian dapat mengaktifkan toksin bagi serangga. Nah, untuk metode yang pertama yaitu ada Gene Gun. Gene Gun sendiri merupakan metode penembakan proyektil makro yang terbuat dari logam berat ke dalam sel hidup. Nah, proyektil makro ini sebagian besar terdiri dari emas atau tungsten dan dilapisi dengan materi gen yang harus ditransfer dari ke sel hidup. Nah, ketika partikel tersebut menembus sel, materi gen akan ditransfer. Meskipun banyak sel menerima materi gen, namun tidak semua sel menerima rangkaian gen lengkap yang berfungsi sempurna. Materi gen ini juga mengandung gen penanda. Nah, gen penanda ini biasanya mengandung semacam resistensi antibiotik, sehingga ketika sudah diperlakukan dengan gene gun, sel-sel kemudian akan sel-sel yang ditransformasikan kemudian akan resisten. Nah, nantinya semua sel yang sudah diperlakukan dengan gene gun ini akan diuji menggunakan antibiotik dan hanya beberapa sel yang memiliki rangkaian gen lengkap yang mengandung gen penanda yang akan bertahan atau resisten. Nah, sel-sel ini kemudian dapat direproduksi untuk membentuk satu tanaman. Next. Nah, untuk metode selanjutnya itu ada metode elektroporasi dan PEG. Nah, elektroporasi itu merupakan suatu metode yang memanfaatkan kejutan listrik yang mengenai membran sel. Nah, caranya itu dengan sel-sel dimasukkan ke dalam larutan bebas garam. Larutan sel tersebut akan dimasukkan ke dalam bejana kecil dengan elektroda aluminium di setiap sisinya dan dikejutkan oleh elektroporator. Elektroporator itu merupakan suatu alat yang dapat menghasilkan medan elektromagnetik dalam larutan sel.
Dalam proses ini, membran sel menjadi permeabel dan DNA dapat diserap oleh sel hidup. Setelah itu, sel-sel ditempatkan pada lingkungan yang optimal agar dapat beregenerasi dengan sempurna. Selain itu, terdapat juga metode PEG yang pada dasarnya cara bekerjanya itu sama. Tetapi perbedaannya yaitu membran sel dibuat permeabel dengan bahan kimia, bukan dengan kejutan listrik. Next. Nah, metode yang ketiga itu transfer tidak langsung dengan Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens ini merupakan bakteri yang mampu mentransfer materi gennya ke dalam sel tumbuhan hidup untuk reproduksinya sendiri. Nah, dalam metode ini rangkaian gen berbahaya akan dipotong dan kemudian disisipi dengan gen BT dengan gen penandanya. Hal ini dilakukan terhadap bakteri karena lebih mudah mengubah gen menjadi bakteri daripada menjadi sel tumbuhan hidup. Nah, sel-sel yang seharusnya diubah terkena Agrobacteria tumefaciens tersebut. Nah, bakteri tersebut kemudian bertindak seperti biasanya karena telah disisipi gen BT, maka bakteri akan mentransfer rangkaian gen yang telah diubah ke dalam tanaman hidup. Nah, tanaman kemudian menghasilkan kristal protein yang diperlukan untuk menciptakan jagung bitik. Nah, sel tumbuhan yang ditransformasi kemudian direproduksi untuk membentuk satu tumbuhan. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme dari BT toksin sendiri, kenapa BT ini dapat membunuh membunuh hama atau serangga seperti itu. Jadi tadi tanaman yang telah disisipi gen BT atau di sini kita menggunakan BT corn nanti akan dimakan oleh serangga atau hama. Nah, si BT corn ini tadi akan menghasilkan BT toksin kristal yang akan bisa larut dan diaktifasi di dalam usus dari serangga atau hama. Kenapa? Karena di dalam usus serangga hama ini dia pH-nya cenderung tinggi sehingga protein BT toksin ini bisa larut dan teraktivasi. Nah, setelah teraktivasi nanti dia akan dapat berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel usus seperti itu. Sel usus dari serangga. Nah, proteinnya yaitu protein kaderin. Jadi nanti toksin monomer ini akan berikatan dengan protein kaderin yang akan menginduksi atau mengaktifasi terjadinya jalur kematian sel, yaitu melalui jalur onkosis. Nah, jalur onkosis ini akan kematian sel dan akan juga menginduksi kematian dari serangga itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada ketika toksin oligomer berikatan dengan GPA protein, di mana nanti yang akan selanjutnya menginduksi terjadinya pembentukan pori di membran sel, sehingga nanti ketika pori itu terbentuk akan terjadi lisis sel. Nah, kalau lisis, selnya kan mati. Nah, karena sel mati, maka larva atau serangga hama itu juga mati seperti itu. Kalau misalnya Bitcoin ini bisa membunuh hama atau serangga. Nah, kalau dimakan manusia gimana? Apakah aman? Jawabannya aman. Kenapa? Karena pada serangga itu terdapat reseptor khusus spesifik yang bisa berpasangan dengan protein toksin BT sehingga bisa menyebabkan kematian pada sel. Nah, sedangkan pada sel usus manusia itu tidak terdapat reseptor tersebut, tidak terdapat reseptor, akhirnya dia tidak bisa berikatan dan tidak berbahaya bagi manusia. Berikutnya merupakan kelebihan dari Bitikon sendiri. Yang pertama ada penurunan pemakaian insektisida. Di sini dengan diproduksinya tanaman transgenik Bitikon dapat mengurangi penggunaan insektisida hingga kisaran 49,8% menurut penelitian jurnal yang telah kami baca. Selanjutnya terdapat ketahanan terhadap serangga hama target, di mana Bitikon sendiri memiliki ketahanan terhadap hama disebabkan kemampuannya dalam memproduksi toksin bakteri pengendali serangga. Kemudian yang ketiga terdapat peningkatan produksi panen, di mana dengan diproduksinya Bitikon sendiri dapat meningkatkan rata-rata produktivitas tanaman hingga kisaran 22,5%. Next. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu peningkatan ekonomi petani dikarenakan produksi Bitikon sendiri mengurangi penggunaan pestisida kimiawi. Selanjutnya kelebihan yang terakhir yaitu efektivitas pengendalian hama sasaran, di mana tanaman transgenik Bitikon sendiri memproduksi toksin bakteri yang mengendalikan serangan yang lebih efisien terhadap hama sasaran. Next.
Kemudian berupa kekurangan dari Bitcoin sendiri, yang pertama ada regulasi, di mana beberapa masyarakat, khususnya masyarakat Eropa, memiliki kekhawatiran akan produk Bitcoin. Hal ini disebabkan produk tersebut merupakan rekayasa genetika yang dianggap memiliki dampak negatif. Masyarakat Eropa sendiri memiliki kepercayaan bahwa ada resiko tidak diketahui terkait dengan konsumsi pangan transgenik. Selain itu, masyarakat-masyarakat lain juga menyadari bahwa produksi Bitcoin sendiri dapat meningkatkan resiko kanker. Selanjutnya, terdapat pengganggu ekosistem non-target, di mana Bitcoin sendiri dapat menyebabkan kematian beberapa hama golongan seperti Lepidoptera dikarenakan kandungan protein toksin BT, sehingga hama yang bukan target dari produksi jagung sendiri dapat terbunuh. Yang terakhir, terdapat adanya resistensi hama dikarenakan penggunaan Bitcoin sendiri yang terlalu berlebih dapat berdampak terhadap perkembangbiakan hama yang tahan terhadap protein toksin BT, yaitu Gencry atau VIP dan bakteri Bacillus thuringiensis. Next. Berikut merupakan daftar pustaka dari presentasi yang kami paparkan. Next. Sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.